Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah, sudah bisa menerima audio saya dengan baik ya Ustazah? Insya Allah, insya Allah. Siap Ustazah Maisyarah. Kemuliaan bulan Sya'ban Ustazah yang akan menjadi pembahasan pagi hari ini. Monggo untuk mukadimahnya Ustazah Maisyarah. Ya, terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua sampai dengan pagi hari ini 3 Sya'ban 1445 Hijriah, 13 Februari 2024. Semoga nikmat yang kita terima yang tak ternilai besarnya ini akan terus mampu membimbing hati kita untuk intinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita dengan zikrullah katsira agar rahmat dan ampunan akan terus dilimpahkan kepada kita semua. Salawat salam tak lupa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga kita-kita ini. Fa insyaallah yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar dan Mbak Risa, bahwa memang bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 di kalender Hijriah, itu sangat mulia antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban ini banyak kemuliaannya karena ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting. Antara lain, yang pertama diturunkannya ayat tentang perintah bersolawat, yang mana ini insya Allah semuanya pada hafal, kaum muslimin, kaum muslimat semuanya ini, yang ada di surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian selain itu, ini yang merupakan tonggak sejarah adanya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perpindahan kiblat ini, para pendengar, merupakan salah satu peristiwa yang sangat sejarah, karena memang sebelumnya kiblat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, Allah memerintahkan perintah sholat dan menghadap ke Masjidil Aqsa itu agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam waktu itu tidak menghadap ke tempat, maksud saya adalah bisa menghadap ke tempat yang suci dan bebas dari berbagai macam berhala. Karena kondisi Ka'bah waktu itu
eh, adalah masih dipenuhi berhala-berhala yang insya Allah itu jumlah berhalanya sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun, ya, jadi ratusan. Sehingga yang disembah masyarakat Arab jahiliyah waktu itu adalah sangat mendominasi kekufuran dan kesyirikan saat itu, yang belum memungkinkan Rasulullah untuk menunaikan sholat itu menghadap ke tempat berhala tersebut. Nah, selain itu, ya, bahwa saat Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap ke Ka'bah, tentu akan menjadi kebanggaan bagi kaum musyrikin bahwa ternyata nabinya umat Islam itu ikut ya mengakui berhala-berhala kita. Nah, itulah. Maka Rasulullah dan para sahabat sampai kira-kira sekitar 16 bulan itu masih tetap menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya hijrah ke Madinah pun maka masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga dijelaskan oleh Mufassir Ibnu Katsir bahwa awal diperintahkan sholat menghadap kiblat ke Aqsa itu adalah saat di Mekah. Di waktu itu Rasulullah kalau sholat ada di antara rukun Yamani dan rukun Syam, sehingga Ka'bah berada di hadapannya dan menghadap ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjidil Haram sendiri waktu itu ya masih belum seperti sekarang ini. Padahal sesungguhnya lah Rasulullah sangat menginginkan kalau sholat itu menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram, kiblatnya Nabi Ibrahim, nenek moyangnya. Nah, ketika hijrah ke Madinah itulah Rasulullah dan para sahabatnya masih menghadap ke Masjid Aqsa, atau disebut juga dengan Baitul Maqdis di kota Al-Quds itu, atau di Palestina itu. Para pendengar sekalian, nah, sementara Yasrib yang kemudian sudah diganti namanya menjadi Madinah dan penduduknya adalah Yahudi. Nah, dan kaum Yahudi dalam ritualnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan orang-orang Yahudi merasa bahagia karena melihat nabinya umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis ketika salat. Nah, ini sampai sekitar 10 bulan di Madinah. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang, pingin kiblatnya itu adalah ke Ka'bah dan senantiasa berdoa, terus menghadapkan wajahnya ke langit, memohon agar dapat berkiblat ke Ka'bah. Maka itulah turun surat Al-Baqarah 144 bahwa qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami sering melihat kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Para pendengar sekalian, nah itulah yang sangat penting menjadi kemuliaan bulan Sya'ban. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan melakukan amaliyah yang baik-baik, termasuk adalah berpuasa. Nah, ketika bulan Sya'ban tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak ibadah puasa. Maka dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa sehingga aku tidak pernah melihat beliau dalam sebulan selain Ramadan berpuasa lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Ini muttafaqun alaih. Sehingga inilah kita bisa mengikuti ya apa yang telah dilakukan
seperti yang dilakukan oleh beliau. Karena apa? Karena di bulan Sya'ban ini juga adalah pengangkatan amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya yang sangat luar biasa, yaitu karena di saat bulan Sya'ban inilah diangkatnya amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun bulan ini sering dilupakan oleh banyak orang, padahal kan persiapan di bulan Ramadan itu justru inilah di mana amalan baik diperlihatkan di hadapan Allah. Maka diriwayatkan dari Abu Daud dan Nasai, dzaka sahru taghfalan nas fi'an baini Rajab wa Ramadan wa huwa syahri tarfa'u fil a'mal ila rabbil alamin wa ahba ayyarfa'i amali wa ana shaim. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal, karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Malang yang berbahagia, nah karena ini bulan ke-8 dan akan segera diikuti bulan Ramadan, ini menjadi persiapan bagi kaum muslimin semuanya. Karena itu yang senantiasa siapapun telah terbiasa berpuasa sunnah seperti yang juga dilakukan Rasulullah, ataukah itu puasa Daud, apakah itu puasa Ayyamul Bid, ataukah puasa Senin Kemis, dan kemudian diikuti banyak bersedekah, berzikir, maka sejak bulan Sya'ban inilah akan terus ditingkatkan amalia-amalia tersebut sampai bulan Ramadan datang. Sehingga insya Allah di bulan Ramadan malah akan mendapatkan tambahan pahala yang lebih banyak yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah dianjurkan memperbanyak zikir, memohon ampun dan pertolongan Allah, dan kebaikan-kebaikannya akan diturunkan oleh Allah, syafaat, maghfirah, bahkan juga insya Allah pembebasan dari api neraka. Dan selain itu bagi para ibu, para wanita adalah senantiasa disegerakan untuk mengqadha atau mengganti puasa, maksud saya membayar hutang puasa Ramadan yang masih belum terbayarkan. Para pendengar sekalian, sungguh luar biasa kemuliaannya, dan yang juga tak kalah pentingnya adalah selain tadi banyak berpuasa, kemudian beristighfar, mohon ampun, ini adalah juga anjuran dari Rasulullah adalah giat dalam bersedekah, meskipun hanya berupa separuh buah kurma. Niscaya insya Allah lantaran apa yang kita sedekahkan ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka akan dijauhkan dari api neraka. Dan amalan-amalan inilah yang semoga tidak terlupakan. Banyak hanya orang mempersiapkan secara fisik saja, ya, yaitu menimbun makanan, menimbun pakaian malah untuk persiapan Idul Fitri, tapi tidak mempersiapkan secara batiniah, yang itu adalah bisa kita bawa untuk betul-betul mendapatkan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, agar nanti Ramadan akan bisa berbuat lebih banyak, kesehatan juga lebih fit, dan terutama adalah hadirnya hati kita bisa fokus sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
di bulan Ramadan nanti. Begitu Mbak Risa. Siap Ustazah, alhamdulillah penjelasan tentang keistimewaan bulan Sya'ban ini telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Masyaro MPD yang sudah hadir untuk Anda saudara. Kami undang Anda untuk berdiskusi langsung bersama Ustazah Mai. Silakan di line telepon kami 495850 dan juga di WhatsApp kami 081555600915. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Ustazah, saya bacakan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama dari Ibu Marlina di Blimbing. Assalamualaikum Ustazah. Di keluarga kami, orang tua kami menganjurkan setiap malam nifsu Sa'ban saling meminta maaf antara anak kepada orang tua dan sebaliknya kepada kerabat, tetangga dekat. Hampir mirip dengan lebaran Ustazah. Dan tak lupa orang tua mengajarkan untuk banyak berzikir memohon ampunan Allah. Yang saya tanyakan, bolehkah yang dianjurkan orang tua kami tetap dilakukan setiap tahun, seperti saling meminta maaf dan lain kepada yang lain? Ya, Bu Marlina, nah itulah juga yang di dari peranjuran Rasulullah tadi, maka sikap-sikap kaum muslimin di tanah air seperti itu, dan itu adalah sangat baik, dan itu diharapkan apa yang dilakukan orang tua panjenengan lakukan juga untuk keluarga panjenengan. Diharapkan nanti juga anak cucu kita ini, terutama tidak hanya jenengan, diharapkan adalah kita semua hal-hal seperti itu. Jadi betul-betul banyak minta ampun kepada Allah, apalagi tadi saling minta maaf agar di bulan Ramadan, terutama antara anak dan orang tua ini, betul-betul tidak ada sekecil apapun di hati masing-masing itu hilang ganjalan-ganjalan. Jadi betul-betul akan menjadi bersih kita masih bulan Ramadan, dan sudah dibiasakan tadi kalau tanah air ini biasanya kan malah juga beri-berilah, itulah berupa sedekah tadi. Rasulullah saja sampai mengibaratkan setidak-tidaknya walaupun hanya sebutir kurma, bahkan separuh buah kurma, tetapi ini adalah sekali lagi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus Bu Marlina, monggo dilanjut. Baik, siap. Dari Lowak Waro ada Bu Rini. Ustazah, assalamualaikum. Kita masih punya hutang puasa. Kalau dihitung mungkin tidak terhitung. Kita sudah bertaubat meminta ampunan kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, lebih diutamakan manakah? Puasa di bulan Rajab dan Sya'ban ini Ustazah, tetap membayar hutang puasa atau melaksanakan puasa sunnah? Monggo Ustazah. Ya, tentu saja wajib itu yang harus didahulukan. Makanya sampai di awal sekali dituntunkan itu adalah diupayakan sebelum puasa sunnah yang lain, maka bayarlah dulu. Ya, di bulan Syawal itu diupayakan itu. Tetapi apabila sampai saat ini pun masih belum, maka diupayakan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita agar senyampang masih ada waktu dan kesehatan, kesempatan itu jangan ditunda-tunda. Kita khawatir kemudian ada sesuatu yang terjadi, naudzubillah min dzalik, entah sakit atau apa, sehingga sampai waktu yang begitu cukup lama, dalam waktu 10 bulan bahkan 11 bulan masih juga belum membayar hutang puasa kita. Jadi dialihkan yang wajib dulu ya, membayar hutang dulu. Mohon izin bertanya juga Ustazah, seandainya kita dalam perjalanan bertaubat membayar hutang-hutang puasa yang tak terhitung tadi, seperti pertanyaan Ibu Rini di Lowak Waru ini Ustazah, kemudian tiba saatnya ajal itu datang dan hutang puasanya masih belum terselesaikan, ini bagaimana selanjutnya Ustazah? Ya, asalkan sekali lagi di saat itu kita, apalagi diambilnya dalam keadaan puasa, bayar hutang puasa, insya Allah Allah ini maha pengampun lagi maha penyayang, sehingga dengan harapan bahwa akan terampunkan dosa-dosanya seperti itu.
Tetapi kembali lagi, ya wallahu a'lam bishawab, tetapi harapan kita yang kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah ini maha tahu, maha mengerti keniatan seseorang itu. Dan ini sekali lagi makanya pembelajaran bagi semuanya yang terus ayat wal asr itu harus terus tidak hanya ucapan penutupan majelis atau pengajian atau majelis ilmu, tetapi betul-betul tancapkan supaya tidak jadi orang merugi. Seperti itulah hal-hal yang diwajibkan hendaklah segera dilaksanakan supaya pas azal menjemput ya kita tidak punya tanggungan. Sekali lagi hitungan Allah itu lebih cermat dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, siap. Dari Sukun ada Bu Fitri, tapi sebelum saya bacakan WhatsApp-nya, saya terima dulu di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diana. Monggo. Assalamualaikum Ustazah Maisaro nih. Saya mau bertanya nih. Saya nggak pernah nggak pernah berpuasa di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Alhamdulillah selalu full, gitu, berhasil full. Gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mike, Ustazah. Ya apa itu tadi Pak Mike, sampai dengan saat ini belum pernah berpuasa selain di bulan Ramadan, insya Allah full. Begitu Ustazah, bagaimana hukumnya Ustazah? Ya, istilahnya ada memang dulu seorang sahabat, ya Rasulullah, saya entah istilahnya yang sahabat berat atau bagaimana, saya tidak akan melaksanakan atau belum bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, tetapi seluruh yang diwajibkan Allah dan Rasulnya senantiasa saya lakukan dengan sepenuhnya. Ya, itu sangat baik. Nah, seperti itu. Jadi kan sunnah ini sebagai tambahan bonus apabila ada hal-hal yang wajib-wajib itu terbengkelai. Tetapi dengan komitmen seorang hamba, pokoknya yang wajib saya laksanakan sebaik-baiknya, dan itu adalah istilahnya dengan rapot biru, maka fa insya Allah kalau toh tidak punya tambahan bonus dari yang sunnah-sunnah itu, ya maka sudah mencukupi, ya. Jadi karena tetapi bagi kita semua diharapkan jangan sampai dianggap perasaan begini Pak Mei, ya, alah kan sunnah saja. Kalau toh tidak mengerjakan kan juga tidak dosa. Nah, perasaan yang demikian ini yang tidak boleh kita pupuk, ya. Jadi apa saja yang memang Rasulullah perintahkan dan itu hal-hal yang sunnah, sehingga bonus-bonus itu jangan diremehkan lah, ya. Kalau memang kita tinggalkanlah karena situasi kondisi, ya tidak mengapa. Tapi ngapunten, sekali lagi mohon maaf, jangan sampai ada perasaan itu apa ya Mbak, ya betul, ya mandake ngono ae apa-apa sing penting ora dosa, ditinggalkan tidak dosa, kan itu hanya nambah pahala. Nah, seperti itu. Tapi kan meremehkan ya, eman-eman karena ini adalah untuk bekal kita yang panjang di akhirat nanti. Segala hal, tidak hanya puasa, ya, segala hal yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan sampai meremehkan hal-hal yang sunnah, begitu ya Ustazah, ya. Ya, walaupun memang ya tidak apa-apa, cuma kan supaya tidak ngepres. Nah, boleh jadi ada hal-hal yang wajib itu kurang sempurna, kan ini ada penutupnya, kafaratnya, begitu. Baik, siap.
Saya bacakan kembali Ustazah, tadi sudah ada yang bergabung bersama kita di WhatsApp. Dari Sukun ada Bu Fitri. Maksud memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini puasa apa saja Ustazah? Kalau rutin yang saya lakukan adalah puasa Senin Kamis. Kalau Sya'ban ditambah puasa apa saja nggih? Monggo Ustazah. Ya kalau sudah Senin Kamis lanjut Senin Kamis terus. Nanti kan ada 13, 14, 15 tengah bulan. Ya, dan ini di 1 sampai 10 atau bahkan yang bisa terus menerus nanti sampai tanggal 15 itu sangat baik. Semacam itu, ya. Jadi yang memang 3 hal setidak-tidaknya yang dilakukan Rasulullah tadi adalah puasa Senin Kamis tengah bulan, dan juga dianjurkan monggo yang punya kekuatan lahir batin tentu saja fisiknya puasa Daud, karena termasuk juga berat sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak ya. Terutama puasa-puasa itu yang sunnah ini bagi seorang wanita utamanya harus izin dan diizinkan suami. Baik, siap. Dari Pasuruan ada Pak Pri, Ustazah. Bagaimana dengan perbedaan awal puasa? Apakah sudah ada dari zaman dulu? Terus bagaimana menyikapinya? Kalau puasa di bulan Sya'ban, apa ada niat khusus atau sama dengan puasa sunnah lainnya? Ya, jadi niatnya ya kalau niat puasa khusus Sya'ban ya diupayakan sebagaimana yang pernah Rasulullah sampaikan. Ya, jadi sampai Rasulullah tidak, yang saya bacakan tadi kan, dari puasa-puasa sunnah yang paling banyak yang terkadang pernah sampai 1 bulan, tetapi kemudian tidak penuh, maksud saya sampai dilanjut dengan Ramadan, supaya ada jedahnya, ya, ada jedahnya antara puasa Ramadan dengan puasa Sya'ban, semacam itu. Tentang beda ini kan karena sekarang ada kecanggihan teknologi dan juga diperintahkan juga tentang hisab dan ru'yat itu ya. Jadi kalau bicara matematis itu kan pasti pas ya, dan hitungan selama ini termasuk sudah dihitung kenapa ada gerhana, kemudian termasuk waktu sholat ini kan juga memakai hitungan sebenarnya Mbak Risa. Apakah setiap kita mau sholat mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu senantiasa memandang ke langit? Kan tidak. Kan lihat kan sudah ditentukan. Oh kalau demikian nanti matahari bergeser sekian, dah itu hitungan. Nah sekarang tinggal keyakinan saja, kan itu juga untuk mengatasi sekarang ini mungkin dengan banyak polusi, banyak asap dan apalagi tempat-tempat di dataran tinggi yang tidak bisa melihat hilal muncul tanggal 1 itu, untuk mengatasi ini semua. Monggo Pak Pri keyakinannya, tapi sejauh ini adalah hisab itu adalah 99% adalah benar, karena juga diikuti. Kan nggak ada yang tidak percaya kalau besok mau ada gerhana gitu. Oh belum tentu itu. Ternyata semuanya selama ini gerhana, baik itu bulan dan gerhana matahari, semuanya tepat. Ya termasuk ini jadwal sholat ini tidak ada yang memungkiri kan, sampai dijadikan jadwal sholat abadi. Itu karena sudah dihitung tepat, karena peredaran orbit ini, matahari, bulan ini tidak satu pun yang meleset sesuai tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bergeser berarti memang sudah akan berakhir dunia ini. Ngapunten ngaten Pak Pri. Jadi nanti kalau menyikapi hal yang tergantung keyakinan. Karena ada orang yang yakinnya sih durung kok, yang kita takutkan padahal sudah, ternyata dianggap belum.
Baik, siap. Karena kemajuan teknologi juga ini harus dimanfaatkan begitu ya Ustadzah ya? Iya, dan itu jelas gamblang. Ya, cuma saja yang tidak boleh itu adalah saling membenarkan diri, saling menyalahkan yang lain, bahwa aku sing bener dewe juga ndak. Monggo disikapi secara akal pikiran. Allah mengatakan kan afala takilun, apakah kamu tidak berpikir? One way solution itu harus kita juga pertimbangkan. Sebagaimana kenapa sih Allah kok menyuruh di surat An-Nisa itu kalau bepergian boleh dijamak sekaligus dikosor supaya tidak sampai ditinggalkan. Dan sekarang saja walaupun banyak transportasi, tetapi juga kalau pas kepan itu hanya kendau saja. Wah, kalau waktu itu tidak saya kosor dengan zuhur waktu itu, wah, jadi tidak bisa pulang, makan melewati maghrib, padahal hanya Lawang dengan Dau, Mbak. Ya, tetapi macet, tidak bisa jalan, mau turun mana sudah malah tidak bisa. Nah, padahal kondisi ini misalnya ada yang najis, nah inilah. Maka hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah itu, Allah Maha tahu banyak hikmahnya. Kadang-kadang wis mengko ae ning embong, wis mengko tutuk omah, ya ternyata banyak yang kehilangan itu hanya karena apa yang sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang membuat perkiraan yang ternyata meleset. Baik. Ya tadi ya Ustadzah, dalam perjalanan pun kadang tempat tujuan kita ada perbedaan waktu sholat ya Ustadzah. Jadi ya, Allah mudahkan dengan jamak qashar tadi. Baik, siap. Ada kembali yang bergabung di WhatsApp Ustadzah, saya bacakan dari Gondang Legi. Ada Ibu Farid, teman saya setiap bulan Sya'ban puasa full seperti Ramadan. Padahal sudah saya bilang bahwa puasa yang 1 bulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Bagaimana menyikapi hal seperti ini Ustadzah? Loh, memang itu boleh, Bu Fari, ya asalkan ya alhamdulillah ada yang mampu seperti Rasulullah 1 bulan penuh itu, tapi harus diselisihi, kurang 2 dino, kurang 2 atau 3 hari sudah berhenti. Ya, tidak, yang diingatkan itu tidak langsung penuh, tidak leren. Jadi misalnya sampai Sya'ban itu 30 hari, kemudian besok hanya tinggal ganti niat, itu yang Rasulullah tadi sampaikan ya. Jadi diselisihi, berhenti 2 atau 3 hari begitu, bahwa istirahat, sudah siap-siap untuk Ramadan. Begitu nggih Bu Fari. Baik, siap. Dari Kedung Kandang ada Pak Faiz. Ustadzah, di lingkungan saya kebanyakan mau menyambut bulan Ramadan itu mengundang tahlilan bergiliran. Apakah diperbolehkan? Tolong penjelasannya. Ya, kalau itu adalah memang untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah, kemudian sambil tadi lahan atau ladang amal soleh untuk bersedekah. Nah, ini kan sangat baik. Lewat itu akhirnya bisa tidak hanya sebutir kurma ya, kalau ikut tahlil ini ya ono puluran nih Mbak. Ono ketan kolek Pak. Bahkan meriah guys Ustadzah. malah kepingin. Lama ndak buat kolek ini. Sebentar lagi buat kolek Mbak ya. Iya, 1 betul. bulan lagi. Apalagi kemudian yang rezekinya cukup sampai oleh berkat barang ya, seperti itu. Jadi kemudian di setiap tempat itu juga saling diingatkan oleh ustadznya ya. Ini diharapkan ada pengisian materinya ya, supaya semakin menyentuh. Ayo, mungkin aja ada yang rutin ikut tahlilan kemana-mana, tapi masih tidak baik hubungannya dengan orang tua, tidak baik hubungannya dengan istri, tidak baik hubungannya dengan tetangga. Nah, ini perlunya ustadznya ini
mubaleknya mengingatkan keliling itu di sini di sini. Nah, seperti itu. Baik Mas Faris, itu hikmahnya. Jadi harus ada pengisian sebagai ladang amal soleh tadi, mengingatkan untuk siap-siap di bulan Ramadan. Kalau di desa bahkan sampai kalau Rio, anjing nyambut Rio ya Mbak ya, ngecat bareng aja. Iya. Bahkan ada yang kudu lemarinya anyar, kursinya anyar. Itu yang bukan tuntunan, yang bukan syariat, kecuali kemudian kalau itu dihibahkan kepada yang tidak punya. Aku sih tak tuku meneng aku sampean kok gak duwe porsi ngene. Ya, tekku sampean gak usah genteni wis. Nah, aku iso tuku maneh. Nah, boleh, sangat boleh. Baik, siap. Ada banyak cara untuk menyambut Ramadan begitu ya Ustazah, asalkan cara-cara yang tidak melanggar syariat begitu ya Ustazah ya. Baik. Yang tidak boleh. Nggih. Wah, ngumbah keris. Baik. Ngumbah apa yang ada isi-isinya itu yang kemusyrikan itu. Ya jangan. Kalau sudah pagi siang malam jenengan semua saudaraku kaum muslimin sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, kok masih menduakan Allah? Ya sudah betul-betul dolalam baidah, sesat sejauh-jauhnya. Baik, siap. Satu WhatsApp kembali Ustazah dari nomor akhir 6678. Ada imam baca bacaan ayatnya, ada yang kurang, terus makmum laki-laki nggak ada yang mengingatkan, tapi makmum wanita bagaimana cara mengingatkan? Apakah sah salat jamaahnya? Ya kalau memang kadang kan berhenti bisa. Ya kalau karena boleh saja mengingatkan. Kalau perempuan kan dengan tepuk, ya dengan tepuk itu ya tepuk ya. Gitu ya. Tapi kalau masih belum juga dengan terpaksa dengan kata. Tapi kadang kalau imam ini sadar, ya kemudian lili hilang atau ya ganti lain, ya kebanyakan begitu. Sudah diingatkan, sudah enggak paham, ganti surat lain begitu ya Ustazah? Iya, ganti ayat lain. Tapi kalau kemudian rumah diingat tuh gak kena juga gak nututi bablas, wow alam sudah, asalkan itu tadi yang lain-lain adalah baik. Dan karena kalau itu kan surat, tidak termasuk rukun sholat, jadi kurang ataupun itu tidak usah sujud sahwi ya. Kecuali kalau tidak baca Fatihah itu harus ada yang betul-betul subhanallah. Nah begitu. Baik siap. Masih dari nomor yang sama Ustazah, kalau mau puasa ada yang ngeteri apem, bagaimana hukumnya? Waduh, cocok ini ya Ustazah. Diterima saja gitu ya Ustazah. Karena wong Jawa ini ya, hanya diarani wong Jawa itu apa namanya, kaya hati, kaya inspirasi. Jadi itu menerjemahkan banyak minta maaf, banyak beristighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, mau ya sepuro tok kan yo gak enak ta Mbak Risa kuat ini. Kadang-kadang begitu ya, perasaan ini loh yang nggak enak, ya cek tambah seneng tak teri. Nah, tetapi kemudian menjadikan khusus jeladrenan tepung beras yang diberi tape itu menjadi apem ya, karena keinginan ngeteri ini adalah minta maaf, afun. Nah, boleh. Dan kita ini membalasnya yang saya mengingatkannya, ini istilahnya nyambut pose itu jenenge apa Mbak Wong Jawa? Tutuk megengak bukan ya Ustazah? Apa ya? Bukan, maleman ya. Iya. Maleman begitu. Yang jangan itu yang bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng besok puasa. Sudah besok puasa 1 Ramadan. Lah sing kenduren terus juajan akeh sekampung hari ini. Jadi kan wong aku selamatan, jenengan selamatan.
Mbak Mira yo selamatan, Pak B selamatan, ya. Akhirnya lah apa aku selamat sampean teri ya. Enggak. Makanya terus enggak dimakan. Ini yang apa Khawatir al-mubadzirina mubazir. karena ikhwatus saitun. Nggih. Dan menyikapinya sekarang ya mulai nanti 20 Syakban. Saban itu tadi yang Bu siapa tadi saling minta maaf kemudian berbaik-baik di tangan-tangan terteran itu ya kan seneng wong itu diteriannya, apalagi yang pas tidak selamatan tidak masak. Nah ini tidak hanya apem saja, tapi ini apem itu tidak bisa lepas dari Tradisi orang Jawa. Jawa, apalagi bentuknya ada sing contong, ono sing selo, ono sing koyo pukis ya, tapi namanya tetap apem. Dalam arti wong oleh jeladranane podo, dia tidak pakai telur, hanya tape dengan gula ya, supaya tetap manis apa hati kita ini. Kalau betul-betul sepuro nih Mbak Yu ya, Dek, podo-podo ya, insya Allah inilah yang membuat keindahan kebinekaan kita selaku innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau toh yang tidak bisa buat apem, wah, masih sibuk orang-orang yang apa karir itu ya, diganti aja jeruk, buah naga yang bermanfaat gitu kayak Ustazah ya. Baik. Lontong soto. Nggih. Boleh saja, boleh apem, sampean ngeteri aku juga apa-apa lek. Iso. Tak usah di-email kan tapi apem. Baik, siap Ustazah. Ada 2 WhatsApp kembali, enggak apa-apa ya Ustazah, saya bacakan ya. Monggo, Dari nomor akhir 8828. Assalamualaikum Ustazah, apakah ada cara lain untuk nyaur utang puasa kita di bulan Ramadan selain puasa? Karena saya tidak puasa itu karena haid, terima kasih. Pokoknya untuk yang haid tidak ada, istilahnya bukan tua renta, bukan sakit kronis. Ya kalau meneh ya kudu nyaur kan, makanya waktunya 11 bulan itu. Lah yang boleh cara lain itu tadi yang tua renta, penyakit kronis, benarep nyaur. Aduh. Ya, ngik mau nyaur, wah dadanya panas, itu baru yang namanya bayar apa Mbak? Fidyah. Lah itu Bu, bayar fidyah. Kalau yang haid biasa ini gak nyaur itu jenenge ngapunten, hanya betik. Cuma satu caranya ya Ustazah, harus membayar hutang puasanya dengan puasa ya Ustazah. Setahun itu paling banyak orang haid itu sing nemen loh ya, yang 15 hari itu jarang tuh, karena tertentu misalnya 10 dino ya situ Senin, atau dibarengkan dengan Senin Kemis ya, niatnya tapi tetap satu, niat nyaur puasa, tapi dapat pahala kalau senantiasa rutin puasa Senin Kemis. Lanjane gak tahu poso aku kayak Pak Maisya Ramang gak pernah puasa sunnah ya, niatnya nyaur saja. Baik, siap. Pak Yudi di Singosari, ada satu lagi tentang tidur yang di bulan puasa. Tidur itu apakah juga ibadah, apa dasarnya? Apakah benar? Ya pola nih tidurnya hanya ya memang penat, supaya kemudian mulut terutama tidak membicarakan hal yang baik kecuali dzikir. Mata juga tidak memandang yang tidak baik. Kepinginnya ambek nonton TV ya, tapi tidak terasa kita menghujat, iku seperti itu, aduh, wah, ini kan tidak terasa. Nah ya lebih baik untuk tidur, tapi bukan berarti tidure mari subuh kok tangan ini duhur turu meneng sampai maghrib. Itu namanya apa balik ngarani apa ya Ustazah, terlalu lama ya, jadi ibadah puasanya cuma buat tidur gitu Ustazah. Jadi ya dapatnya hanya tidur, tidak dapat tambahan bonus yang lain. Jelek para ada yang namanya
wali, tidurnya wali itu adalah memang sebagaimana Rasulullah tidurnya ibadah itu kan, tetap hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kisahnya para wali dulu adalah kelihatannya tidur, tetapi ini bisa sampai sonjo ke Mekah hari. Nah, itu yang memang apa namanya karomah ya, yang itu hamba-hamba Allah yang khusus ya Pak Yudi ya. Pokoknya wajar ya, apa sudah tadarus, sudah anu kan mesti ya payah, terus istirahat ya, kemudian nanti melakukan apa biasanya kalau yang tidak bekerja itu ada yang ngumek bunga, ada yang menata apa saja, yang hobinya ngersi sepeda, yombo sepeda itu digilap di apa kan. Baik, siap Ustazah. Iya. Baik. Alhamdulillah Ustazah sudah di penghujung acara untuk pagi hari ini Ustazah. Mohon maaf ini penutupnya kayaknya singkat sekali begitu Ustazah, monggo. Oke, Mbak Diana, seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada, alhamdulillah sehingga kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan sejak ini melakukan zikir sebanyaknya, istighfar, bersedekah, dan nyaur puasa, agar tidak menjadi beban kita. Saat ini poso manis durung nyaur. Nah inilah maka itulah senyampang masih diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah, jangan sampai abai, disediakan termasuk tadi sunah-sunah yang memang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu tidak lain adalah kembalinya pada siapa? Ya diri kita ya, sehingga itulah jangan segan untuk menambah amal soleh kita dari segala sisi. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa baligh ramadana. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan mendatang. Semoga masih bisa nututi ya Mbak, ada usia yang barokah, ketemu lagi Ramadan dan amin, bisa mendapati fitrah di 1 Syawal. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD yang sudah hadir dalam Mutiara Pagi ini.